Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang RT tahun 2027 di Purituk Songo Cacaban Kota Magelang Minggu 7 Desember 2025. Mas Arif. Oh.
Kelurahan dan tak lupa bapak-bapak warga T3 yang bahagia, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT di mana malam hari ini alhamdulillah kita semua diberikan sehat sempat sehingga malam hari ini kita semua bisa hadir di rapat RT di bulan Desember ini tanpa suatu halangan apapun. Bapak yang kita hormati, pada malam hari ini ada sesuatu yang mungkin spesial, di antaranya kehadiran tamu istimewa dari kelurahan yang nanti akan disampaikan banyak hal apa yang menjadi tujuan bapak-bapak dan bapak sekalian. Untuk itu karena waktu juga sudah cukup malam meningkat waktu, kami sampaikan sunan acara yang akan kita langsungkan pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua laporan seksi-seksi, yang ketiga sambutan ketua RT, empat lain-lain, dan ini untuk mengawali acara pertemuan rapat RT 3 pada malam hari ini, mari kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Yang kedua yaitu laporan seksi-seksi. Kebetulan malam hari ini ada yang sudah hadir seksi sosial kepada Bapak Anjas, disilakan. Monggo Pak Anjas. Itu sisa saldo dari bulan November itu 1.400.000 rupiah. Terus itu tanggal 5 kemarin sosial keluar sudah 100, jadi sisa sampai bulan Desember tanggal 5 Desember sekarang itu jadi 1.900.000 rupiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang dan sebagainya mungkin akan dilaporkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk yang berikutnya seksi yang lain yang hadir mungkin ada yang bisa dilaporkan Pak Bondan? Tidak ada. Keamanan aman Pak Bondan? Aman. Pak Demiko aman? Aman ya. Terima kasih kalau sudah. Yang berikutnya sebelum sambutan Bapak Ketua RT mungkin ada warga baru kita yang malam hari ini hadir, alhamdulillah menambah suasana di RT 3. Untuk itu biar beliau kenalan sendiri. Untuk itu diberi waktu sepenuhnya, monggo Pak. Izin perkenalkan, nama saya Adrian Agung Kurniawan. Baru akhir bulan November kemarin pindah di Malang Jalan Awana 7. Kemudian saya asalnya dari Karanganyar. Terus di sini dengan istri dua Anissa sama anak putra satu. Kemudian beliau menggantikan rumah Pak Tomo, alhamdulillah diberi di sini. Kemudian pekerjaan dosen di Universitas dosen Fakultas Teknik di jurusan Teknik Solo. Lajeng sama ya istri juga sama dari Karanganyar. Saya dari di Magelang, sebelum dari sini
dari yang ada escape dulu sudah pernah kos di Pak Isnur yang belokan dengan SPM gitu. Makanya ada di sini langsung patok kok. Alhamdulillah nyaman pernah. Ya, mungkin sedikit pernah dari yang pernah. Kalau misalnya ada yang ditanyakan monggo. Belum istri kebetulan masih di rumah karena masih kecil, masih umur 2,5 tahun. Membawa keberkahan di RT 3 ini dan nanti bisa menjadikan tambah majunya RT 3 dengan kehadiran Pak Agung ya. Panggilannya Mas itu Pak? Pak Andrian. Pak Andri. Oke, matur suwun. Untuk selanjutnya sambutan Ketua RT 3 itu Mbak Mur pulang. Oke. Mbak Mur. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dari pembangunan dan melaporkan dari sisa uang saldo bulan November 2026 sesuai laporan bulan yang lalu ada 117.000. Kemudian di bulan November juga dapat tambahan dana dari bendahara 150.000, jumlah saldo 267.000. Pengeluaran itu penambahan lampu di samping jalan depan balai yang lama, termasuk di samping Pak Bumi ada 2 lampu yang diberikan 2 buah 68.000, di fitting 1 buah 15.000, di isolasi 8.000. Jumlah pengeluaran 91.000. Sisa saldo sampai dengan akhir bulan November 2026 ada uang 176.000. 176.000 Pak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua RT 3 pada Bapak Akiti, silakan. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, yang kami berhasil juga Bapak ada kita yang ada ini Bapak berhasil sakit dan bisa sebenarnya dan saya kami berhasil juga dan Mas penting programnya dari wilayah Kabupaten kami datang jumlah harga dari 1 sehingga saya bilang masalah lingkungan kalau dulu kalau itu tak sulit itu kok ya mengatakan pertama kita panggilkan yang pertama adalah silaturahmi dan rapat partai ketiga, yang kedua melibatkan di lingkungan, kemudian juga seperti biasa nanti sama-sama menyampaikan informasi atau asalnya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Apri yang sudah menyediakan snack pada malam ini agar semuanya memang Apri dan ini dilakukan pelakar. Kita tolong informasikan di makan. Evaluasi kerawulan sebenarnya mulai bulan ini kami sudah mulai bulan siaran, terutama dalam hal menyampaikan tindakan
namun memang beberapa warga ada yang berizin karena satu dan lain hal sehingga belum bisa lalu. Kemudian harapan kita semuanya meskipun belum tahu dan izin dia tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian selamat datang juga ada Pak Widiana sebagai warga baru dari Amerika. Ini suasana dari Amerika mungkin berapa hari ini Bapak sudah mulai bisa menikmati, mudah-mudahan menambah kaya dan punya warga juga tetap nyaman di sini sehingga bisa berkarya. Itu beliau Hasilnya hijau. Ya, itu juga ambil buat akun nanti terlebih dahulu menyampaikan skrip yang pertama kaitan dengan supaya lebih kalian kegiatan di P3 mencari ide dan melaksanakan kegiatan apa yang perlu dilaksanakan demi lebih dinamisnya P3 dan berarti kemudian apa jika ada ide kemudian saya akan itu saja tidak tapi monggo saya ajak untuk sama-sama mensukseskan lakukan namun itu kalau ada pelaksanaan program bidang pembangunan saya pasti selalu dan turut serta. Tadi terima kasih namun sudah mengalami ancaman bocor hujan RT terus karena saya akan menikah terus misalnya ada informasi yang perlu ditangani juga menurut rambut depan bagus mati besok direk di punduk lampu sore bisa kita pasang sama-sama. Jadi seperti itu Bapak menunggu kalau misalkan ada ide yang kalau kita laksanakan bersama-sama supaya kita kemudian yang kedua yang mau kita informasikan saya juga lupa kadang-kadang menginformasikan ke Bapak keluarga karena kalau Bapak itu kan kalau menyampaikan ke saya itu izin nah, sebaliknya saya juga izinnya ke Bapak jadi karena memang tamu bermalam juga paling 24 jam juga lapor ke RT saya juga melaporkan menginformasikan ada bapak ibu yang sudah bermalam-malam di rumah kemudian saya laporkan juga di rumah Pak Demam juga ada bapaknya Pak Demam kemudian di rumahnya Pak Ibu juga ada ibu nah itu juga ada tambahan supaya Bapak supaya besok sehingga kesalahannya lebih santai terus dan pasal terus di
sekitar itu. Kemudian informasi satu lagi, kemarin kami informasikan dari Pak RW ada informasi untuk dari isu penambahan penerangan jalan di situ. Jadi nanti mungkin akan ada tambahan beberapa titik, itu banyak karena tadi informasi dari namun update-nya dari 15 menjadi 20 karena atau bahkan kemarin didorong karena harapan kita awalan 12 ini kan cukup ya, sepertinya mungkin mudah-mudahan. Mohon izin juga, ini pada malam hari ini kita gabungan kami dari Kelurahan Cacaban yang tadi sekali lagi sudah saya perkenalkan, ada Mbak Alika yang tengah ini, terus Mbak Julia, Mbak saya, kemudian Mas Ibu. Ketika ini dari Kelurahan teknis beliau ini yang mendampingi dari mulai penggalian ide dan kebutuhan lingkungan sampai ke penyusunan rencana kerja. Dalam hal ini lingkungan kita nanti berarti menyusun rencana kerja RP3. Selain itu juga ada satu materi Mas Edo ya, itu sahabat mitra, sahabat usaha RT. Sahabat usaha nanti ini akan menggali juga potensi-potensi usaha mikro, kecil dan menengah di RW 12 khususnya di RW 3. Nah, pada malam hari ini bila secara khusus mudah-mudahan nanti informasi ini bermanfaat yang sedang mengembangkan usahanya, mudah-mudahan juga nanti ada peluang-peluang untuk ada dapat bantuan ya Pak, gitu ya. Kalau itu berupa literasi atau pelatihan-pelatihan yang memang warga perlu untuk mengikuti, nanti juga tidak usah sungkan-sungkan, nanti kita masukkan sekalian ke dalam list sehingga kita bisa dapat untuk pelatihan-pelatihan tersebut, karena semuanya itu ada anggaran yang ada di dalamnya yang termasuk dalam program Prodane per RT 6 juta. Yang 30 juta itu untuk program-program yang bersifat literasi dan pelatihan. Sedangkan untuk yang bersifat sarana dan prasarana, saya kira kurang lebih hanya sekitar 20 saya bagiannya seperti itu. Maka meskipun itu bentuknya adalah literasi dan pelatihan-pelatihan, kalau itu bermanfaat untuk warga semuanya, kami mohon nanti silakan tidak usah sungkan-sungkan untuk mengikuti, entah itu ibunya atau bapaknya. Di sasaran program literasi di program ini, dan tadi kayaknya kalau nggak salah itu harusnya tidak, kalau memang ada yang ingin datang ini itu sudah dipersilahkan ngetik untuk didaftarkan bapaknya mana. Jadi sudah dikonsolidasikan lah itu, misalkan dan
Demikian Bapak-bapak semuanya yang perlu kami informasikan. Kemudian yang selanjutnya waktu sebenarnya kami serahkan ke Mbak Alika, Mbak Yuda, Mbak itu untuk memberikan informasi yang berkaitan. Kami akhiri terlebih dahulu. Kurang lebih mohon maaf. Bila bersalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami itu menjadi fasilitator pendamping yang untuk mendampingi wilayah kelurahan Kecaban. Ada 12 wilayah kelurahan, ada 12 RW di sini. Kami sebenarnya sudah di-voting untuk beberapa RW. Contohnya kalau Mbak Liga itu di RW 10, 11, 12, Mbak Dinda itu di RW 2 dan 3, saya 4, 5 dan sebagainya 6. Nah, ini adalah tindak lanjut dari programnya yang waktu pengisian COVID-19. Sedikit cerita, sedikit kembali dulu. Program itu program dari pemerintah yang intinya memberdayakan masyarakat dan melakukan pembangunan infrastruktur. Program pertama dari programnya itu adalah penyusunan profil RT. Profil RT di sini adalah menghimpun data-data masyarakat mengenai nama, NIK, tempat tinggal, pekerjaan, usaha, mungkin latar belakang pendidikan yang itu didata dalam profil RT. Lalu untuk tahap selanjutnya itu melakukan musren yang nanti menghasilkan sebuah hasil musyawarah berupa berita acara untuk nama-nama daftar warga yang akan dimasukkan ke dalam program ini. Program ini di tahun ini sedikit banyak berbeda dengan tahun lalu. Kalau saat ini itu fokusnya adalah dari pemberdayaan masyarakat dari sumber daya manusianya. Contoh adalah pelatihan. Tapi pelatihan di sini nanti hasil akhirnya adalah pelatihan kepada individu, bukan sebuah kelompok. Jadi nanti dari hasil musren ini dari semua RT yang ada di Magelang itu menghimpun nama-nama yang akan diikutkan. Dana yang dianggarkan oleh pemerintah untuk setiap RT adalah 50 juta. Tidak ada persentase Pak untuk sumber daya pemberdayaan masyarakat itu 30 juta, 20 juta tidak ada. Jadi semua itu diakumulasikan dan tidak ada porsi-porsi tertentu. Kalau dulu kan ada yang 60%, 40%, kalau saat ini itu tidak ada. Nah, menu-menu yang berbeda banyak dari yang seperti yang dulu. Kalau dulu itu benar-benar infrastrukturnya dalam bentuk misalnya pembuatan bank sampah seperti itu. Kalau saat ini infrastruktur yang di sini itu beberapa menu yang bisa saya sebutkan yang wajib itu seperti yang wajib itu lebih banyak ke pemberdayaan dan pemberian pelatihan pekerjaan. Kalau yang pilihan infrastruktur itu seperti tadi Bapak sampaikan soal penerangan jalan. Penerangan jalan itu yang di penerangan lingkungan yang dari PJU itu di sini itu termasuknya pilihan. Kalau tadi sudah ada dari BISU, saya sarankan untuk pilihan ini tidak perlu diambil karena akan mengambil porsi dari anggaran yang cukup besar. Karena di sini juga sifatnya pilihan. Jadi itu contohnya seperti itu. Nah, untuk program tahun ini itu ada wajib, yang kedua itu wajib pilihan, dan yang ketiga pilihan. Dari menu wajib ini seperti honor ketua RT, sekretaris, terus seperti honor untuk petugas kebersihan, petugas sampah. Nah, kalau dilihat dari menu wajib yang benar-benar wajib, dari 50 itu sebenarnya sudah teralokasi 11 juta Bapak. Jadi tinggal 38 sekian yang bisa digunakan. Nah, 38 sekian itu bisa digunakan untuk yang wajib. Wajib itu selain yang honor tadi, contohnya adalah aspek kesehatan, permakanan lansia. Tapi ketika di suatu RT itu tidak ada lansia yang membutuhkan permakanan wajib ini, berarti
aspek wajib dari ini gugur dan dilanjutkan ke aspek wajib yang lain dan diurutkan ke akhirnya ke pilihan gitu. Jadi untuk yang beberapa wajib itu juga sudah ada di SE yang sudah disampaikan ke Pak RT. Saya saran kepada Pak RT untuk membagikan SE-nya itu ke warga agar semuanya itu mengetahui apa menu-menu wajib, menu-menu pilihan. Mas, Ya, anak kita nggak megang itu untuk gunakan. baik Pak. Kami ada tadi itu Kan pun wajib, tidak wajib, ramudeng sing piye. Kita bodoh Mas, kita bodoh, anggaran orang ramudeng. Ngomong rakyat biasa kok. Kalau gunanya nek kita tidak diberi itu tidak ada gunanya dengan anak kipris apa wae. Oke, saya sedikit lanjutkan Pak. Untuk proses yang pembuatan Renja ini untuk pemilihan itu sudah berkaitan dengan pengisian profil RT yang kemarin. Jadi profil RT kemarin itu benar-benar menjadi database untuk pengisian Renja ini tadi. Seperti itu. Nah, untuk yang saat ini itu yang lebih agar Bapak mudah untuk membayangkan menu-menu yang saat ini ditampilkan oleh Prodama itu adalah bentuk pelatihan. Misalnya di situ ada pelatihan barista. Walaupun itu bentuk pilihan, itu ada anggaran 5 juta per tahun yang nanti bisa di warga siapa yang diusulkan untuk mengikuti pelatihan itu tadi. Karena seperti tadi saya sudah menyampaikan bahwa sisa anggaran adalah sekitar 38 juta. Kemungkinan ketika mengajukan satu warga untuk mengikuti pelatihan barista 5 juta itu tadi, anggaran sudah semakin turun menjadi 30-an juta seperti itu. Jadi kemungkinan besar untuk anggaran 2027 ini kita benar-benar harus mencari tepat sasaran yang benar-benar membutuhkan dulu. Jadi ada skala prioritasnya untuk mengajukan siapa yang mau diajukan. Di situ juga ada kriteria sasaran seperti misalnya tadi yang pelatihan itu barista, misalnya untuk pelatihan vokasi ada sasarannya itu harus siswa kelas 11 dan kelas 12. Jadi untuk persiapan keterampilan setelah dia lulus. Jadi ada waktu pengisian profil RT, ada usia dan sebagainya, ada anak-anak yang mungkin di RT 3 RW 12 ini yang punya usia sekolah kelas 11-12 itu tadi bisa diikutkan. Seperti itu. Di lalu itu kan untuk tematik dari RT 13 itu adalah RT 3 RW 12 itu adalah kampung religi, dan menu tematik itu masuk ke menu yang pilihan karena wajibnya itu tadi kita menekankan pada pelatihan-pelatihan ke warga-warga atau ke sekolah ke lansia-lansia yang ada di sini. Jadi inti dari musren ini adalah kita menghimpun data warga yang mau diikutkan itu siapa. Pilihannya ada di program yang di SE itu tadi. Itu. Di sini juga ada seperti WiFi atau langganan RT dan RW. Ketika di sini ada WiFi, ini ada menu aspek pilihan untuk pembayaran langganan per tahun pilihan. Jadi Bapak kalau di sini sudah menghimpun dana untuk pembayaran secara swadaya, kemungkinan besar mungkin bisa diarahkan anggarannya itu untuk hal-hal yang lain. Kalau di musren ini memang bisa disampaikan, nanti kami coba bantu untuk menjawab.
Ya, selanjutnya jadi kalau selanjutnya itu pengisian dari anggaran itu nanti melalui website. Websitenya username-nya itu menggunakan username-nya Pak RT. Di situ T3RW12, Pak RT-nya Wahyu Adi Lukmanto, dan fasilitator yang dari sini adalah Mbak Sapa Alika. Di sini ada ringkasan anggaran alokasi 50 juta, terpakainya belum ada, misalnya 50 juta dan ada persentasenya. Daftar program ini itu sama yang ada di misalnya di sini ada menu wajib keluarga parenting umum dengan kriteria keluarga yang memiliki anak usia 0 sampai 18 tahun dan tidak catat. Itu kalau kita melakukan buat pengajuan mengambil data dari Profil RT kemarin untuk RT 3 RW 12 itu sudah muncul. Jadi kita di sini cuma karena memang fokusnya sumber daya pemberdayaan sumber daya manusia tadi, berarti memang kita prinsipnya itu mencari warga-warga yang membutuhkan bantuan, membutuhkan pelatihan, membutuhkan pengarahan dari pemerintah Kota Madiun. Jadi untuk programnya nanti bisa ada misalnya ada perempuan rentan itu berarti kakak yang ibu-ibu mensewu yang misalnya janda itu bisa dimasukkan ke program perempuan rentan. Itu nanti juga akan ada pelatihan dan di paling pojok kanan itu ada OPD yang terkait misalnya dari melakukan sosialisasi yang akan memberikan materi dari OPD terkait seperti itu. Jadi kemarin waktu pengisian profil RT Kaporal keluarganya yang wanita, berarti dia bisa masukkan ke program yang perempuan rentan juga. Secara kulitnya adalah seperti itu. Hasil dari musrembang kali ini adalah menentukan siapa-siapa yang mau diikutkan. Kalau soal aplikasi nanti kita serahkan ke Mbak Alika sama Pak Wahyu untuk melakukan pengisian, tapi untuk siapa-siapanya itu yang perlu ditunggu. Dan kemungkinan besar musrem yang pertama ini akan sulit untuk menentukan siapa-siapa karena kita perlu melanjutkan ke aplikasi, pasti juga akan membutuhkan waktu untuk berpikir seperti itu. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan dari program ini dulu. Dan sebagainya kan jelas itu karena kan bahwa baru kemarin di RT 3 ini masih ada satu pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi jalan dari lapangan tenis ke masjid ini kan terlalu sulit di masjid. Kita sudah ajukan ini tidak kangelan itu Pak RT wis ngomong karo Mas Mariska dan para-para yang terhormat itu, tapi yo nggak tahu ini yo kampung-kampung kok piye. Kalau ini saya berharap untuk warga Pak RT dikasih dulu Pak. Jadi kita nanti kita bisa mempelajari, terus kita misalnya mau dikumpulkan kapan, jadi kita juga bisa ikut aktif untuk untuk memberikan masukan-masukan yang kira-kira yang pas untuk RT 3 itu yang mana. Seperti yang jenengan sampaikan tadi, anak berusia 1 sampai 18, jenengan sudah menyebutkan berapa keluarga. Yuk kriterianya kan jenengan juga belum memberikan, misalnya apakah itu mampu tidak mampu tetap dapat atau bagaimana. Dan itu nanti kan juga agar supaya kita semua juga paham Mas. Nah, kita ngomong APBD wajib tidak wajib seket yuto, tapi kita harus dijereng begitu luas, begitu tebalnya seperti ini kan kita juga bingung Mas. Nah, dari itu mohon saya berharap ini semua yang perlu biaya. Sebetulnya ini biaya dari pemerintah apa RT setempat ini nanti.
naik fotokopi ini. Aduh, Enggak, awal nanti ada PDF-nya nanti bisa kita bagi PDF-nya. Nanti PDF-nya kita share. nah Pak tadi memang misalnya ada PDF-nya termasuk aplikasinya, kita share di grup RT, kita bisa mempelajari itu Mas. Agar supaya kita orang dengan ngendiko kita orang tetap bodoh banget. Itu ya meskipun saya ya cuma pengangguran sih. Saya memang pengangguran tapi ya kayak gini ini jadi bingung ya Mas, bareng DKI tenan ya bingung. Katenan no, nah, karena apa? Agen sudah DKI ini segitu tebalnya, jadi kita juga perlu belajar dulu. Ya, ceritanya kita ini kan ya ngomong program-program seperti ini kan kelas SD, kelas 3 lah, kita nggak paham dengan hal seperti ini. Kalau saya nanti dengan terus dan saya apakah 50 juta itu nanti bisa misalnya untuk perbaikan lingkungan dan lain sebagainya, dengan kan juga belum bicara ini baru sing wajib sing dan lain sebagainya sing kita dengarkan juga rodo bingung. Nah dari itu monggo agar supaya dengan bisa kita ini rodo mudeng dulu. Soal beliau itu mampu, keluarga mampu atau tidak. Pada akhirnya Pak RT tadi itu melalui musyawarah ini yang bisa memasukkan oh ini yang mampu, oh ini yang tidak mampu, oh ini yang bisa dilakukan. Jadi memang ada sedikit kekurangan dari profil RT itu soal ini adalah kategori orang mampu atau tidak mampu, tapi hanya kategorinya sebagai usia yang di 1 sampai 18 tahun. Nek terus kita yang mampu semua, ya tidak betul 100%. Tapi nek ono sing tidak mampu, ya mesti benar percaya mampu nek kosong orang mampu kan gitu Mas. Jadi biar nanti nek jenengan sudah mengatakan mampu tidak memakai kriteria mampu dan tidak mampu, nah ini itu yang perlu nanti dipikirkan bersama oleh warga agar supaya tidak ada ketersinggungan. Misalnya usia 1 sampai 18 ini punya Pak Herman punya banyak Mas, Pak Miko 1 nggak punya. Nek saya ya orang duwi, wes nyambut gawe kabeh. Maka dari itu api Mas. Nah, kalau menanggapi seperti itu Pak, jadi mampu itu akhirnya terus dihilangkan. Jadi ketika warga ini ternyata sudah merasa sudah mampu semua, dirasa mampu itu, berarti kita tetap akan memasukkan warga-warga yang memang mau untuk diberikan pelatihan. Jadi ketika sudah di sini sudah mampu semua secara ekonomi dan sebagainya, pada akhirnya kita mengikutkan program-program orang-orang yang memang siapa yang didorong untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi kategori tidak mampunya itu mungkin akan gugur menjadi orang-orang atau warga-warga yang memang kesal untuk diikutkan. Satu lagi, nanti saya berbeda ujian persamaan. Terus ujian persamaan, ya kan? Misalnya SD, nanti terus misalnya usia masih masuk kriteria bisa masuk SMP atau mungkin SMP, nanti bisa masih kriteria misalnya masih 21 bisa masuk ke SMA. Itu bagaimana jajal aku dipingin dengan ini saya kategori pelayanan dasar. Aspeknya sumber daya manusia, menunya anak, menunya adalah pendidikan non formal kejar paket. Di situ wajib. Kriteria sasaran itu anak tidak sekolah yang mengikuti kejar paket. Dialokasikan untuk pembelian alat tulis menulis anak tidak sekolah. Lalu di sini adalah menurut Stranas ATS adalah anak usia sekolah dasar,
SMP dan SMA Ya. usia 7 sampai 18 tahun dengan kategori tidak pernah bersekolah di jenjang SD MI sederajat. Yang kedua, beliau putus sekolah atau drop out tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya. Lalu masih di jenjang SD, SMP, SMA, lulus tetapi tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, SD ke jenjang SMP dan SMP dan ke SMA. Jadi nanti ketika tadi yang saya tunjukkan di sini itu ada menu wajib dari pendidikan non formal kejar paket ini, yang waktu pengisian profil itu kan ada waktu dulu yang diisi anak ini itu masih sekolah atau tidak, itu SD paket atau SDLB dan sebagainya. Jadi orang-orang yang masuk ke sini adalah orang-orang yang memang tidak mengenyam pendidikan SD yang formal seperti itu. Jadi waktu penghimpunan data oleh Pak RT waktu itu sudah terkerucutkan, oh berarti ini orang yang masuk paket B itu yang akan dimasukkan ke dalam kategori ini tadi. Seperti itu. Oke, mendidik sekali lagi. Ya. Anu perlu muripuk sono, jadi tapi saya yakin ada yang lulus sekolah di sini. Saya yakin itu urusannya Pak RT yang nanti kita ini. Karena apa? Bahwa kalau kita berbicara sumber daya manusia kan harusnya benar-benar beribu kan gitu. Maka dari itu saya sekali lagi saya mau ini besok tolong Pak RT di fotokopi teman-teman itu warga itu diberi agar bisa mempelajari lebih lanjut. Saya hanya sekilas gini, akhirnya kan kita bisa berkomunikasi dengan jenengan agar supaya bahwa orang muspro dengan rauh neng ini dirauke sebetulnya hanya anu di tingkat RW. Ning wong RW neng ini tahu rapat, makanya diundang neng RT kan perlu Pak RT di situ. Jadi kan ning yo saya memang mungkin saya paling trigis mas, neng rapat RTI paling trigis. Ning atas izin sepuh itu so main-main sama beliau, bisa vital tenan sama beliau. Ya. Maka dari itu, moga mas, diterusnya itu dulu, mungkin. Jadi memang maksud kami ke sini Apa? Bahwa Indonesia itu kalau aplikasi burung rapet mas. Dan mesin periode dia banyak yang bocor, saya takut ya itu nanti digunakan oleh orang lain. Makanya kehati-hatian ini iso dunenge wong budu, orang mudeng atau bagaimana, monggo. Tapi saya tetap dengan menggunakan asas kehati-hatian agar supaya kita tidak terjerumus semua ke dalam program dari pemerintah yang dipimpin oleh Pak Damar Prasetyo sama Pak Sri Harso ini bisa benar-benar masyarakatnya mudeng. Agar supaya masyarakatnya mudeng. Saya yakin loh mas, ini DPR bising saya ini on monco ini mesti ora mudeng. Tak jamin orang mudeng. Yakin. Sambung sampean itu tidak menguasai semuanya kan. Nah, di situ aja asing tak begini, gue begitu tekan misalnya ini program sudah tertata rapi, wis RT 3 dapat ini, tekan DPRD dicorai ya bisa terus. Kan gitu. Mau DPRD itu kadang-kadang orang nganggo polo ya mas. Gitu. Jadi saya bukan protes, saya melu milih, ning dengan kinerja dia itu saya belum, itu saja saya belum. Karena apa? Ya banyak sekali bahwa kalau saya tanya sama misalnya saya datangi salah satu anggota dewan, takjak rebukan kayak gini itu ramudeng belas, aku bingung kan. Sampai pinter kira program pemerintah apa wae Pak Dewan yang terhormat, ya wah. Saya tidak menguasai ya Pak Abi harus dari tekan komuniti. Kan gitu. Ini sing jelas ini sing nyusun jelas memang masukan dari dinas kantor. Ini kan sing nyusun kan Bapeda. Jenengan kan kepanjangan tangan dari Bapeda. Sing nanti menjabarkan itu semua loh. Ini dari ini konco-konco saya sing yang Jogo itu
saya mau sekolah Bapeda dan lain sebagainya. Gitu. Monggo Mas, terus ke Mas. Pak, memang mudah-mudahan ini malam hari ini sosialisasi secara garis besar bahwa ada menu seperti itu untuk program dari pemerintah awal dulu yang kami sudah disampaikan tadi. Kemudian untuk petunjuk teknis yang tadi diminta Pak Menteri sebelum mungkin nanti kita print juga. Ini kebetulan saya sudah diberi membalikan dan saya teruskan di grup, nanti Bapak bisa sambil menuliskan juga. SE teknis pelaksanaan musren ini di halaman 45 sampai dengan 58 namanya ada semua di sini. Teknis pelaksanaan musren. Nanti sambil bisa dibersani untuk misalkan ada masukan-masukan yang perlu disampaikan kepada kami. Nah, menarik, ini mesti saya tanyakan mungkin bisa menjawab. Di ketiga ini kan kebetulan juga banyak lansia yang usianya itu sudah di atas 60 tahun. Waktu di program periode sebelumnya Roda Mas Bagio itu kami ini mencoba memberikan perhatian lansia program-program yang ada di menu itu, tapi terkendala oleh kriteria bahwa lansia yang bisa mengikuti program itu yang bukan pensiunan, sampingnya kriteria itu mudah-mudahan nggak ada lagi. Jadi sehingga apa? Semua lansia yang namanya lansia. Lansia sing ora pensiunan mau ngaku mobil kita. Kalau kriterianya itu tidak ada, itu berarti tentang kita ada logika untuk menyebutkan program-program dia seperti apa, ada bisa Itu tak nelpon Mbak Didi baik. Iya, dari lansia ini. Maksudnya, sing ora pensiunan, itu sama rawono ngomong aku tok. Wong jelas-jelas ibu itu sama ini yang enggak di sini kalau sudah sepuh ya mesti pensiun. Seperti malam ini kita bisa banyak belajar itu foto yang rembukan itu pensiunan, beliau pensiun 3 kali dan wajibnya itu kan. Makanya kalau Mbak Alika saya undang ke sini apa kasih mungkin ini RT3 yang paling kasihnya. Bukan RT lain yang tidak. Untuk RW 12 dan RT 3 pertama. Yang pertama ya RT lain tidak. Yang kita kasih supaya apa? Supaya apa yang mau diinformasikan itu lebih kasih. Menanggapinya bukan nanti minta kita ini di sini disebut pakai ID ini diharuskan bukan nanti bisa apa enggak, kalau bisa ya saya terima kasih berubah kasih masukan lah ya Oh, Bapeda ning dusun penak banget. Masyarakatnya mudeng ora. Itu yang paling penting. Nek tulung Bapeda ini dengan Bu dari RT 3 nama Trijoko usul mudeng, masyarakat itu mudeng. Gitu loh. Agar supaya ane Bapeda misalnya mau merencanakan ayo ning tak jak rembukan mesti ora mudeng. Berdiri mesti orang mungkin tak jamin. Ya, itu sih. Silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya izin jawab untuk pertanyaan terkait yang lansia gitu Pak. Untuk yang lansia itu dari program ini sendiri tidak ada kriterianya, hanya lansia yang berusia lebih dari 60 tahun atau sama dengan 60 tahun. Jadi dari umur 60 tahun
hingga lebih dari 60 tahun. Nggak ada kriteria lain, hanya kriterianya umur 60 tahun hingga lebih dari 60 tahun. Tetapi untuk perencanaan pengusulan rencananya, karena ini kan untuk 2027, jadi yang diajukan itu kalau bisa berarti setahun sebelum yang diajukan. Jadi kalau ini 60 untuk 60 tahun, jadi yang diajukan yang berusia 59 tahun. Karena untuk 1 tahun ke depan. Untuk yang Akhirnya ora sing dijoke ya angel toh karena untuk tahun 2027 angel 59 tahun itu karena minimal. iya anek rauno Lebih dari 59 tahun bisa Pak, karena minimalnya itu kan 60 tahun hingga lebih dari 60 tahun Pak. Jadi yang pada tahun 2027 usianya minimal 60. nah tapi kriterianya bukan pensiunan kan gitu. Tidak ada kriteria lainnya selain Oh, umur 60 tahun. Orang ayam lah. 83. Ayo ini. Itu yang programnya permakanan ya. Apa? Sekolah lagi. Karena saya pengen Aman. Sekolah lagi program harusnya di sini dimanfaatin semua. Gini aja Pak RT, ini program apa? Iya. Karena ini kabeh diburu ke ayo Pak Miko itu sing insinyur, mesti dasi buta. Enggak kepake di sini ya. Yang mau rumah layak huni di sini anggarannya 17 juta 500. Makanya nyuruh sewu kalau khususnya RW 12 tolong dicupli Mas. Saya kira-kira itu kita itu bisa ya ikutlah merasakan program pemerintah ini. Jadi yang mau seneng awalnya terus belum repot. Makanya saya nyuruh sewu berani ngomong di anggota DPD yang sekarang kerap bakalan Mbak Didi tak cara bukan mesti orang mudeng karena 50 juta atau kalau dijereng sampai ini tidak bisa Mas. Loh, makanya katanya kan kampanyenya kan RT 50 juta, RW 50 juta ya toh. Nih ternyatanya kan mau 50 juta, wis dipotong urusan wajib. Berapa ya kan? Lanjut piye Mas? Nek urusan wajib wis 49 juta, asa juta ya gopo. Kan gitu. Sedangkan nyun sewu, misalnya untuk mengambil sampah, ini ngambil sampah bayar nih Mas. Dijipuin bayar kita tiap bulan nih. Angel Mas nih di sini itu. Karena bukan karena kita kaya, tapi kesadaran untuk bersih itu di sini sudah tinggi. Makanya nek di bank sampah iki yuk sing arep ngurusi sapa Pak RT ini dhewe apa Pak RW ini itu angel Mas. Makanya saya mohon bahwa tolong dicupli sing kira-kira kriteria untuk RW 12 iki iso ngrasake. Iso ngrasake programnya pemerintah sing dulu roda Mas Bagja saiki istilah roda warna-warna kuwi aku roda damai. Roda damai kok kaya bakmi itu lho. Mas, di Ngapura nek saya seperti ini karena bahwa dengan menyampaikan ini orang sing mlebu dengan telu. Mungkin ada satu sing jenengane apa itu sekolah persamaan itu tadi. Mungkin ada. Ning yo Bu, ana apa ora? Karena saya juga ya mengurusan SMP Mas, aku pengen SMA kan enak ya toh bagus. Nek di ijazah SMA kan dan saya ulah daftar-daftar nang pabrik kan iso. Satu Pak.
Aku ini daftar lagi SMA 1. Oh iya. Tito ya? Ya kan? Ayo mesti akeh Pak Ramsal. Guru pensiun wis ditendang aja Nah, staf ahli wali kota. Staf ahli wali kota iki gaweane opo? Nyapu, Mak. Mesake ini bali meneh ning Songo. Ya Mas, tolong kalau kamu nek jenengan berkenan dan bisa dicukupi sing kira-kira bahwa RW 12 itu bisa menerima. Sampai kayak mlebu RT 3 lho, sampean mlebu RT 1. Wah, wis istimewa kabeh. Sampean mesti ora sempat ngomong. Ya pindah sampean. Karena isine wong pintar kabeh. Nanti pengajuan sebenarnya pengajuan itu berdasarkan dari profil yang masuk, artinya data-data selama ini kan sudah dimasukkan misalnya data lansia itu yang bisa dapat nominasi katakanlah di profil RT ataupun yang di aplikasi KTP itu sudah ada atau perlu kita usulkan baru, misalnya itu. Kemudian yang kedua misalnya ada program yang mendapatkan pelatihan. Nah itu kira-kira orang-orang yang layak itu tadi siapa aja di profil atau di data itu sudah ada orang-orangnya, tinggal dipilih atau kita mengusulkan baru. Mungkin saya ingin menjelaskan memperjelas mau. Untuk menjawabkan itu sebenarnya profil RT yang kemarin isi itu kan ada yang usia sekian itu sudah masuk. Nah, data-data yang lansia, data-data tadi yang usia 18 tahun itu sudah masuk semua. Sudah masuk semua. Tinggal orang-orang yang sudah masuk ke list itu kita nanti eliminasi satu persatu. Kita pilih siapa yang memang menjadi prioritas untuk diikutkan sekolah, diikutkan pelatihan seperti itu. Jadi kalau menarik data itu yang usia itu sudah masuk semua secara otomatis. Nah, musyawarah seperti ini itu menentukan siapa yang dipilih. Maka mereka masuk ke dalam itu tidak melihat keluarganya itu mampu atau tidak. Nah, Pak RT dan warga di sini itu yang meyakini, memvalidasi bahwa warga itu yang memang layak untuk mendapatkan. Jadi kalau kita pakai kata mampu atau tidak mampu, seperti yang tadi dibilang, mungkin sini bisa dibilang mampu semua gitu. Cuma untuk yang dimasukkan mungkin yang layak itu tadi Pak, yang mau diikutkan berapa. Dan melihat anggaran juga ketika diajukan ternyata 2 orang itu sudah ngambil proporsi 10, berarti mungkin diambilnya cuma 1. Yang lain akan diikutkan di tahun berikutnya, atau ketika nanti dinas terkait akan ada program yang di luar Prodamai, itu mungkin bisa diikutkan di situ. Jadi ini program bukan yang satu-satunya, bukan program yang nanti setelah itu tidak ada program lagi dan hanya ikut waiting list, itu enggak. Jadi pasti akan ada susulan dari OPD-OPD lain yang akan mengajukan. Yang kemarin sudah masuk Prodamai siapa? Ini. Berarti yang ada butuh lagi ini tapi belum masuk Prodamai, berarti bisa diikutkan di entah OPD, entah tahun depan. Seperti itu Pak. Jadi untuk datanya semua sudah langsung otomatis. Nah itu di aplikasi itu sudah muncul, misalnya lansia yang dapat nominasi untuk bisa diusulkan, itu yang bisa mengakses Mas Pak RT. Jadi nanti Pak RT istilahnya memberikan paparan, bisa di screen, nanti warga bisa yang mendapat nominasi ini, yang disepakati kira-kira misalnya yang dapat misalnya Pak Slamet. Nah, sudah itu yang diusulkan gitu. Semua programnya gitu berarti. Sebenarnya lebih simpel gitu. Cuma persoalannya kalau pengisian datanya tidak jujur, tidak sesuai, berarti tidak bisa ya. Contohnya saya misalnya belum lulus sekolah, saya menunjukkan di situ lulus misalnya. Katakanlah berarti seperti itu, jadi datanya nggak valid untuk bisa di. Kalau saya pribadi merasa ketika kemarin melakukan pengisian itu kan data mungkin sangat banyak. Apalagi mungkin Pak RT mungkin tidak langsung bertemu dengan warga dan mungkin tidak tahu kondisi realnya, jadi mungkin tidak bisa diketahui. Jadi kemungkinan ada anomali data yang tidak valid itu akan tetap akan muncul, entah di Cacaban, entah di bulan lain. Itu. Nah, ketika nanti kok misalnya Bapak belum masuk ke lansia, sudah masuk ke lansia, kemungkinan kan waktu pengisian umur
ada yang mungkin salah tidak sesuai, itu bisa kami koreksi, bisa nanti yang tidak masuk harusnya ini masuk, cuma mungkin salah input usia. Nah itu nanti kita bisa melakukan koreksi data biar bisa masuk lagi. Jadi profil AT yang kemarin kita tidak tinggalkan, itu jadi backup data. Ketika nanti di data yang tadi itu ternyata tidak muncul, berarti kita nanti bisa munculkan lagi karena kita ada koreksi atau penambahan. Mungkin tadi kan seperti Pak Adiana kan baru masuk hari ini, kemarin mungkin belum terdata, tapi terdata itu sudah terdata ya. Jika ada yang Kecamatan pindah ke Magelang sini hari Selatan, ini itu mau didata, Bisa disusulkan. bisa disusun dapat. Oke, terima kasih. Selatan. dikasih kenalan di malam ini harusnya jauh-jauh dikasih jangan pakai misalkan ADD proyektor gitu kita tinggal kamu bisa ngikuti, tapi jangan kasih transaksi banyak baru apa yang dikasih ya kita bingung kan. Terus kemudian yang kedua, program ini kan katanya 50 juta. Tapi kita nggak tahu nanti kebanyakan hanya untuk infrastruktur berapa persen itu. Kalau di sini nggak ada proporsinya Pak. Kan itu kan wajib, kemudian yang kedua apa? Wajib pilihan. Wajib pilihan. Nah, misalnya wajib pilihan nggak kita ambil yang pilihan. Yang wajib pasti harus Pak seperti honorer RT. Tapi yang wajib pilihan ketika memang di situ ada di tabel tidak usah diambil nggak apa-apa karena Berarti yang 11 juta itu udah honorer RT. Kalau yang programnya ya yang 30 juta itu tanpa ada sudah mandatori ya Pak ya. nggak dipotong itu. Nah, bulan programnya Mas Bagio, Mas Bagio itu kan nggak ada potongan dari honor RT RW. Nah, itu sudah diplot di belakang. Kita dapatnya 30 juta, 30 juta. Tanpa dikurangi honorer RT. Sebenarnya tanpa saya meminta, besok itu ketika ada sosialisasi itu hal tersebut bisa dipaparkan Pak oleh warga atau oleh Jangan berarti besok yang lagi. Selasa. Yang bukan saya. Yang besok Selasa itu orangnya lagi. dari Baperida Pak. Kalau kami besok cuma tahu sebagai pendamping aja. Soal ditanyakan kenapa dan bagaimananya mereka yang lebih berwenang. Kalau kami cuma menyampaikan apa yang ada di sini. Kalau tapi yang diuji itu jadi tidak bisa mengeluarkan Asal sih Bang. Jadi Pesaknya asal ini. Jadi waktu kita kepotong 11 juta. Lah, maka dari itu usul sekali lagi 50 juta itu tidak usah dipotong usulan wajib, tidak usah masuk di usulan wajib. 50 juta untuk seperti kampanye ya Pak Damar sama Pak Sriharso gitu loh Mas. Misalnya loh yang saya nggih wong itu ditulis gede-gede kok neng anu banner neng spanduk RT 50 juta, RW 50 juta, 100 juta. Kita itu wis istilahnya uang wis berbunga-bunga. Wah, Mas Bagio. Wah, ini luwi wong luwi program Mas Bagio muni 30 juta mung netese paling 20. Selawe kan gitu, enggak maksimal. Ha iki 50 wis dipotong wajib 11. Kan gitu. Angel Mas. Jadi yang saya mau nek jenengan ini sosialisasi mesake iki sesuk sing misalnya ning Kecamatan Magelang Selatan Mas. Hewan termasuk itu. Karena apa? Hampir semuanya 6 kelurahan itu nek jenengan ngomong tidak mampu putus sekolah dan sebagainya ala bejibun Mas. Ning Kecamatan Magelang Selatan itu sampean ngumpet tenan mesti. Nah makanya kadang-kadang masyarakat itu jalan pintas, wah aku cedak karo anggota dewan KAI dan lain sebagainya. Nah dengan tidak pakai atau tidak paham dengan program ini, akhirnya sing jenenge anggota dia, yo sesuk nek rapat anggaran tak usul ke, hancur enggak ini? Hancur Mas. Karena apa? Anggota dewan sendiri tidak bisa memegang program yang sudah. Harusnya anggota dewan itu juga punya tugas untuk mensosialisasikan ini.
Neng masyarakat misalnya wong PDI, wong Golkar, wong PKS dan lain sebagainya. Untung saja sekarang ini sing jenenge THL terus diangkat jadi apa? P3K. Pertolongan pertama pada akhirnya ada berita baru hoak Paura, meskipun sudah diterima P3K besok masih bisa nyalon CPNS ya, tambah ruwet meneh Mas. Jadi di situ nyuwun sewu Mas. Jadi kalau kita misalnya khususnya di tengah, dan tengah itu tidak semuanya nenjenan Rego Jawinangun utara sampai yang umat buka sampai orang untuk sing Jawinangun utara, karena apa asongan kuwi wis iso 3.000 dhewe, kuwi mesti otomatis nggak mampu ya enggak lah. Ini dipotong urusan wajib hak 30 sama itu nggak bakalan nyampe. Jadi jangan sampai Pak Damar sama Pak Sri Harso ini karena program yang tidak bisa menjabarkan dengan baik, akhirnya sesuk dijauhi oleh masyarakat. Koyo adis wingi yo mung pisan. Kita kasihan Mas, wis metu duit akeh, yo mung pisan, modal urung bali dan lain sebagainya. Apa meneh saiki karo Pak Prabowo ono efisiensi. Ndak sing jeblok Mas. Meletus betul Mas. Jadi monggo. Jadi usulan kita bahwa 50 itu di luar urusan wajib, usulan wajib itu aja. Jadi agar supaya nanti kita juga bisa mikir Mas, misalnya di RW 12 jangan dilihat karena di sini itu juga hampir 40% rumah itu menyewa ya, gitu, kontrak di sini kontrak. Oke, karena memang pengen masuk di jaring lingkungan elit, yuk ngontrak neng ini. Padahal ya kembang kopi sih sakit Mas. Maka dari itu monggo. Ini sekedar kita ngobrol aja agar supaya jenengan nanti juga misalnya nanti yuk dikumpul karo Pak Lurah ini, kira-kira Pak Lurah ini ngendikane sampeyan iki ora iso jawab. Nah, saya pengen gitu. Pak Lurah, saya dapat kok ini. Wah, nah itu urusanku Mas. Angel itu lagi. Pelatihan itu malah kalau di sini itu malah maksudnya kepilihan Pak. Pelatihannya apa berarti? Wajib itu anggaran Pak RT. Nah itu nanti potong dulu Pak. Enggak, 11 juta itu ya termasuk. Iya. Oh. Kita potong dulu. Saya Pak Sekretaris juga itu gaji toh. Rumahnya butuh kopi. Kalau yang saya bacakan ya Pak, untuk sub menu yang wajib itu contohnya adalah parenting difabel. Parenting itu anu seminar tentang apa? Difabel Yang baik lah. Seminar Pak. Ayo pelatihan. Pelatihan ya. Ya nanti kalau OPD-nya dari DPM P4KB itu berarti nanti akan mengundang keluarga tersebut yang memiliki anak usia 0 sampai 18 tahun untuk diberikan sosialisasi. Nah itu adalah betul, itu anggarannya 200.000 per keluarga per tahun. Itu yang pertama. Per tahun. Itu wajib ada. Per tahun. Itu wajib pilihan Pak. Oh, wajib pilihan. Wajib pilihan. Bisa Jadi diambil, kalau- bisa tidak. Ya. Wajib ya. Wajib pilihan kok. Di sisi Nah, wajib pilihan kalau nggak ada. Nah, iya, jika ada. Kalau enggak ya enggak apa-apa. betul itu. Pilihan untuk pilihan. Nah, iya. Yang benar-benar wajib itu tadi yang saya sampaikan yang Oh, yang 12 juta itu. yang lainnya itu tergantung dari warganya sendiri itu mau mengusulkan seperti apa. Ini saya pernah didatangi 2 orang mengaku dari kecamatan Magelang. Yang satu memakai seragam kalau dulu PS Dimas. Yang satu pakai seragam sama dari mana? Dari kecamatan Magelang. Mengapain data saya bilang? Untuk apa datanya? Saya bilang. Balik aja. Nggak perlu saya bilang dan data itu. Ceritanya itu sih. Iya, saya nggak butuh didata. Kalau didata mau dikasih apa-apa boleh, kalau didata nggak dikasih apa-apa. Terus kadung jenengku dicatat seperti tadi, manfaatkan macam-macam. Pakai seragam.
Yang satu ibu-ibu, yang satu itu. Ayu bukan ya? Maksudnya tuh orang tua itu black. Wah, Saya tidak pernah menganggap orang ayu. Ayu itu dari hatinya ambil ke depan. Karena itu dia mas ya. Sekali lagi itu satu itu dia banyak macam-macam. Mas, ngapain sampean sebenarnya? Sama dari mana? Dia aku dari Magelang Tengah. Cari nama sama di Magelang Tengah, kalau nggak ada sama tak ada sendiri. Balik akhirnya dia tanya kamar, dia tanya program apa ini ya. Nggak berani datang lagi Pak sampai sekarang. tuan rumah yang baik. Ada sampean kayak kantor. Ada mau tambah di sana? Nggak ada RT-nya. Ada RT yang Nek sampean juga misalnya minggu nggak dikabari. Apa sampean misalnya ke kantor udah dikabari, sampean balik. Aku tidak kabari. Bangun. Karena nek sak triliun kok, ya kan? Masih mampu. Om dulu sing jenengane Pak Wali Kota Ajis itu roda Mas Bahagia itu meskipun rata-rata terserap 25 juta mampu kok. Mampu Mas. Nek saya yakin mampu. Tapi ya tergantung itu aja terus wong proyek bae sing dinanu kudune ya memang sekarang ini kesejahteraan seperti ini yang perlu harus benar-benar diperhatikan, ditingkatkan. Ojo jadi nyun sewu apa 75 juta per RT itu luwih ombek meskipun dipotong 11 juta masih bisa nganu Mas. Sewu agar supaya iya ya karena kan memang seperti tadi yang saya sampaikan, saya sudah ngobrol sama para yang terhormat itu anggota Dewan Belas Rawono. Saya sebelum nganu saya sudah mendapatkan ini dari Bu Dini. Oh, sampean udah ibu, sampean sing gawe ya, sing yang buat kan anak buah Pak, bukan saya. Hasil apa kan? Hasil lagi. Ayo tua Pak Perdani ya, sing rencana kira mudeng apa meneh? Apa meneh kok rakyat ya, repot. Makanya malah itu hanya di keuangan istimewa ini seperti ini mul saya bilang gitu ijek apa Pak Hamzah nek berbicara sosial kemasyarakatan masih bagus Pak Hamzah ini ya itu keputusan wali kota politik karena bukan politis yang jadi yang memang dia menggunakan hak prerogatifnya untuk mengangkat dan memberhentikan pokoknya setapi itu hak ya, tapi nek gini kan masyarakat juga kok sama sudah nyum saya ini agak menyumbang kok sama sudah istilahnya rodo bangga wah warganya harus dari sekda ada yang sebelumnya belum setahun itu adik elibinde mereka besar Mas saya ini jadi staf agar supaya ojo kaya dulu saya masih ingat sopo Pak Sopo itu padahal dia cuma LH terus dicopot dadeke staf ahli wali kota Bali numpak mobil dinas minggir dewe nabrak trotoar itu meninggal itu wis itu dengkote Pak anu kota itu Pak Wali ngising mudeng dia cuma dia tak berani misalnya Pak Wali ngising terus di video sama dia itu Mas. Enggak, ini sekedar masukan meskipun rodo apa itu rodo nyimpang sidik, rodo panas, tapi mudah-mudahan nek jenengan berkenan ya ini menjadi masukan buat jenengan. Karena saya yakin lebih mudah jenengan timbangnya anggota DPRD Kota Magelang. Ambok ketua NIL. Enggak tanda. Ya sekarang kan jangan pakai LCD minta ngusulke misalnya berapa tim satu kelurahan Mbak? Satu kelurahan ada 5 orang. 5 LCD lah
Nanti sudah nggak ini omong ketip malah. Kekuatan kiri tanah kena keminggu doang juga teman-teman. Karena kepadanya teman-teman jarang malahan. Gimana semoga. Mungkin bisa dilanjutkan Mas Edo, bagaimana berkaitan dengan usaha tadi ada 3 bercampur kok. Jadi nanti salah salah apa banget tahan sahabat usaha RW ya Mbak Rika ya. Jadi nanti untuk yang Ranja ini ada berbeda. Tadi juga apa sudah kita sampaikan jenisnya lagam melalui grup atau nanti kita tambah lagi dengan fotokopi perbanyak. Juga nanti hal-hal yang berkaitan dengan program-program apa saja, terus anggarannya berapa saja, nanti juga kita informasikan lebih lanjut Bapak ini sudah dapat juga, sehingga nanti lebih ringan saja. Jadi programnya apa, anggarannya berapa, terus menarik atau tidak, untuk siapa sasarannya nanti kayaknya agak lebih ringkas. Ini nanti kita informasikan juga. Kemudian mungkin nanti setelah beberapa hari ini nanti kita akan ya ngajak kumpul lagi Bapak untuk finalisasi dari musyawarah RT kita. Nah minggu depan nanti saya berikan mereka nanti berarti Mbak Rika lupa ya, supaya nanti dalam hal saya menginput di penyusunan RT yang mau website-nya apa Ranja RT Kota Magelang nanti tidak ada kesalahan, maka nanti secara manual kita akan bahas lagi mungkin depan yang bisa hadir nanti saya hadir, yang nggak bisa ya berarti mengikuti yang ada. Mungkin kalau misalkan di sini ini ada program misalkan kayak tadi untuk yang wajib-wajib itu sudah kita ambil, kemudian yang memungkinkan seperti untuk lansia di PPKU memang tidak masuk ke program Prodana ini, jadi dia tidak ada OPD di PPKU yang mengakomodir, tapi ngasih program sendiri ya. Sedikit menyimpang, misalnya apa jenengan di DPPU maupun di pemerintah kan orang bantuan untuk UMKM. Saya untuk pejabat ini untuk banyak peluang. Dari ini daftar jadi penerima bantuan UMKM itu dari ini berapa juta ribu, butuh nganggu fotokopi sertifikat, butuh apa di lokal. Nek nyengon mati gitu. Itu hanya sedikit, mungkin jangan besok bisa nganu karena iya mosok bantuan UMKM kok sebetulnya pemerintah harusnya kan berterima kasih sama pedagang kaki lima karena DE ora ngoyak pemerintah jalur gawean ini DE sudah berusaha sendiri. Itu kan sebetulnya sudah menolong pemerintah bener. Itu mohon dari tapi dengan agar supaya bahwa persyaratan ini aneh banyak wah kalau berpegah Pak bertindak nganggo fotokopi sertifikat dan lain sebagainya wah ya kan sebetulnya kan di delok neng profil RT itu kan pasti sudah wis sa Kota Magelang itu kan jadi kan sisir dibocor audit UMKM itu kan bisa digilir misalnya tahun ini misalnya berapa dan lain sebagainya seperti dulu programnya Pak Feryanto untuk untuk pedagang kelima itu malah justru disekolahkan dibiayai terus diberi pinjaman memang sifat masyarakat diberi pinjaman pengbaliknya biar bergulir ramosin baliknya itu Mas itu usulan saja wes
Monggo. Baik Pak Tri, dan terima kasih dari Pak Tri mengenai peluang-peluang terhadap UMKM-nya dan 9 juta juga. Mari kita dengarkan paparan seperti apa dari yang dulu namanya Disperindak. Ini ada program UMKM, namanya adalah Sahabat Mitra RW. Sahabat Usaha RW. Sahabat Mitra. Silakan Mbak Ika. Programnya Prodamai dan fasilitator untuk sahabat usaha itu sebenarnya tidak ada. Nah, kami diminta untuk memaparkan ini sebagai pembuka. Jadi ketika besok Selasa ada dari DPP-Kum yang menyampaikan, Bapak-bapak sudah mendapatkan secara kulitnya dulu. Nah, bentuk program sahabat usaha ini kalau program tadi adalah 50 juta per RT, walaupun sekalangannya sudah berkurang ya Pak ya. Nah, yang ini itu 40 juta tapi per RW sudah berkurang 1 juta sebagai mendukung administrasi di tingkat RW. Jadi sudah tinggal 39 juta. Untuk yang bisa dimasukkan adalah jenisnya adalah perorangan individu dan kelompok usaha bersama. Sorry Mas, kalau Bapak sambil bisa menyimak PPT Sahabat Usaha yang sudah diterangkan Mas Albinus grup ini. Ini nggak terlalu serumit yang programnya itu tadi karena tidak banyak tabel-tabel, hanya secara luas adalah seperti itu. Lalu syaratnya Pak yang tadi sempat disinggung, kalau dilihat dari sini itu yang pertama harus penduduk Magelang, entah domisili. Jadi kalau warga Cacaban ternyata usahanya di Kedung Sari itu masuk, nanti ngikutnya berarti ke RW, pengajuannya ke RW Cacaban, bukan yang di lokasi di sana Pak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memiliki kegiatan usaha yang aktif setidaknya 6 bulan. Tuh. Yang ketiga, memiliki nomor induk berusaha. Jadi usaha-usaha tersebut harus memiliki NIB yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Nah, kalau setelah itu ditanya kalau nggak ada NIB gimana, itu sebenarnya ini. Kalau kemarin saya mendapatkan penjelasan, pengurusan NIB kan mungkin tidak bisa sehari jadi. Padahal ini sudah dikejar-kejar. Itu pengusul itu ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Itu formulir bisa diminta ke kelurahan. Jadi kami itu tidak akan tidak membawa formulir-formulir tertentu. Kita hanya menjelaskan sahabat usaha itu apa. Nah, terus terdaftar dalam basis data DPP-Kum. Jadi usaha-usaha itu sudah masuk ke DPP-Kum. Untuk mencari apakah itu masuk atau tidak, sudah masuk atau belum, itu bisa nanti disampaikan ke saya, walaupun nanti saya akan meneruskan ke bagian terkait. Jadi kami itu cuma sebagai tempat lewat transit pertanyaan-pertanyaan aja Pak. Terus yang selanjutnya, perseorangan atau keluarga itu termasuk ke tingkat desil 1-5. Desil 1-5 itu yang tahu dan punya data adalah kelurahan. Jadi kalau dari DPP-Kum kemarin menjelaskan ke kami, sebelum kita mengajukan, sebelum kita melakukan permohonan, pengecekan data wajib datang ke kelurahan, karena itu yang punya adalah kelurahan. Kami nggak bisa buka data juga, dan itu warga siapa yang masuk ke desil 1-5. Desil 6 dan sampai 10 itu bukan berarti tidak bisa, tapi tidak diprioritaskan. Contoh seperti tadi, ketika RW ini, satu RW ini ternyata tidak ada yang masuk desil 1-5. Karena programnya tetap ada ya Pak, pada akhirnya desil 6 sampai selanjutnya tetap bisa diikutkan. Nah, jadi tergantung nanti desil 1-5 ada berapa dan sudah mencakup dari 39 juta atau tidak. Bentuknya adalah bantuan usaha sebesar 500.000 sampai 5 juta. Yang menentukan ini adalah musyawarah RW. Jadi nanti satu RW di Cacaban itu ada yang dimasukkan adalah si A dan B dan sebagainya. RW menentukan si A mendapat berapa itu tergantung dengan keputusan bersama. Jadi teknisnya adalah warga mengecek ke kelurahan masuk ke desil berapa,
terus mengecek ke kami untuk sudah masuk ke data DPP-kum atau belum. Yang selanjutnya nanti ketika rembukan ke RW, nominalnya itu yang menentukan adalah RW. Gitu, sedikit banyak bentuknya adalah seperti itu. Yang pasti kalau kita memang mau ikut ini berarti NIB harus sudah siap, terus sudah masuk ke data kelurahan dan DPP-kum. Terus tidak dijelaskan lebih lanjut untuk kriteria UMKM yang seperti apa itu juga kami belum diberikan penjelasan lebih lanjut. Tapi yang UMKM yang kemarin sempat ngobrol-ngobrol itu seperti beliau itu punya usaha nasi goreng, itu berarti UMKM. Desil itu apa? Arti lo kebanyakan itu itu kan lagi. Sebenarnya itu orang ini Badi butuh ya Badi. Siap. Terus Bu Ansita, bis Pak Pandu. Itu sangat miskin, 2 miskin, 3 itu hampir miskin, rentan miskin dan pas-pasan. Kategori masuk seperti itu dilihat dari apapun kami juga tidak mendapatkan informasi lebih detail ternyata seperti itu. Jadi untuk yang masuk ke situ sudah baik BPS Badan Pusat Statistik yang sudah ke kelurahan. Terus kelurahan itu bisa tahu itu kan mesti dari masyarakat, teman. Misalnya ini masuk desil berapa? Hanya kelurahan ini menduli tahu mesti mau ngirim surat dengan RT ku nge-share dengan guru masih mumpet le motor lu hasil rangkaian hampir tiap hari dan lain sebagainya. Nah itu makanya itu Mas. Jadi saya wani ngomong bahwa kalau RT 3 khususnya paling tidak ada 4 kelompok sing sekarang usaha. Yo nek miskin orang mungkin sampean yo nek semua orang mungkin miskin kan gitu. Tapi kan dilihat dari usahanya itu, nah, disitulah sebetulnya itu yang dibutuhkan karena kabeh wong pengen sugih Mas. Nah, dari itu nek memang pemerintah itu membuka peluang, misalnya RW pasti berapa tadi? 40 dikurangi 1 juta. Wah lebih dari cukup 1 sampai 5 juta sampai 500 sampai 5 juta. Wah 5 juta. Nah itu akeh dengan RW 4 bisa kena semua itu. Kalau mekanismenya ini Pak RT nanti musyawarah maksudnya pendataannya itu nggak melihat dari yang profil RT. Jadi ini tidak mengambil data dari profil RT. Jadi nanti ketika menghimpun datanya ini benar-benar yang beliau ada usaha di sini, berarti itu kemungkinan besar bisa masuk. Entah nanti secara administratif masuk ke yang tadi saya sebutkan persyaratannya atau tidak itu keputusannya dari ya nere sing cedak rumah kurang angel meneh. Kalau tadi luar kota bisa Mas? Tidak bisa Pak. Warganya Kota Magelang, usahanya di kota juga. Nah, jadi kalau warga Cacaban di Mekayudan itu bisa usahanya di sana. Jadi harus di dalam kota. Itu tolak ukur desil 1 sampai 10 itu sudah Pasti berkembang. Kalau di kelurahan itu dicek desil 1 itu siapa aja itu langsung keluar. Dan kalau ditanya itu, saya mau dimasukkan ke desil 1 itu ini bukan pengajuan dan itu sepertinya ya Pak ya itu dari BPS. Entah waktu survei ekonomi itu ya. Sensus ekonomi itu. Karena nek kita berbicara lebih banyak mengaku miskin sing angel. Ya toh? Mengaku miskin itu sing angel. Karena apa? Misalnya kadang gengsi, ini ada peluang. Paling tidak iso itu 3 juta. Itu baliknya udah teman. Enggak. Itu nanti ya bentuknya pertanggungjawaban, cuman ketika nanti ada pembelian kwitansi penghutannya itu memang dimasukkan. Jadi nanti itu pada si Pak ini mendapatkan kita dari DPP itu akan datang. Ini ya Pak ya hasil kemarin mendapatkan bantuan. Jadi yang melakukan survei juga dari DPP itu melihat
secara real usahanya itu berjalan sampai uangnya untuk monetnya itu. monetnya betul Pak. Ya, Mak Pandi ya betul. Wah, keren. Itu bikin apa? Di BPU tidak ada beli. Kalau betul bisa Pak, bisa. Nah, PP namanya ya. MPP betul. Pengurusan NIB di NIB. Oh iya. MPP Mau pelayanan publik. Oh, nek aku Kiai Sepanjang. Besok daftar Pak Pandu, Pak Hadi. Ya, itu pakai surat pernyataan di kelurahan bisa atau seandainya belum punya video. Perusahaan NIB kan mungkin tidak bisa cepat, Iya. tapi mungkin warga tetap akan membutuhkan segera itu. Jadi ada kayak surat, BPJM gitu Iya. ya. entah itu bisa menggantikan atau hanya sebagai penundaan gitu Pak. Sambil nunggu NIB jadi dapat itu. Sementara Ini tetap pengurus. Kalau RD itu pasti turun ya bulan paling 5 juta mengelola. Iya, Pasti berapa satu RW berapa UMR? Ayo makanya. ya makanya misalnya ketenan lah, kan gitu. Tahun ini misalnya ketemu dan lain sebagainya, yang itu bisa memenuhi 39 itu. Kan gitu saja kan, yaitu aneh rapat RW kapan? Angel Mas, neng ini kuwi RW ini yo ketua, yo sekretaris, yo bendara, Ya PKK. yo PKK. Memang bukan kita. Yang pengen mengajukan harus punya surat, harus dilengkapi dulu aja. Yang mau itu kan nanti biar Pak RT yang mengajukan Pak RT. Itu ada. Itu apa Pak? Sudah keluar dari Pak. Kalau kita Tadi sudah jelaskan Mas satu, nanti kira-kira Bapak pakai BPK juga yang berminat. Harapan saya sih berminat kalau ada usaha untuk dikembangkan. Nanti teknisnya yang penting berminat dulu siapa, kita konsolidasi, daftar ke saya, datanya, terus nanti kita bareng-bareng kita arahkan ke kelurahan, tanya persyaratannya, tanya kita masuk sesi berapa, di sana tanya apa. di yang sepanjang langsung Pak Ramah Kelurahan. Bantuan itu Pak, naik paling Pak. BPU di MPP dia nya. Di sana. Yang kemungkinan konsultasi sama Pak Wi. Dan di DPPU dan petugas di MPP. Ngomong nanti siapa yang Konsultasi. apa, kita dapat dulu, terus nanti ya coba kita Mau kejuaraan tengah Pak Herwi, tengah Pak Herwi ini girap-girap meneng. jadi itu Wah, soalnya orang Pak di barang udah jadi. Belum ngendikan nih model, saya ngendikan. sampai mana Pak informasinya ini gitu. Jadi kalau misalkan saya juga Mas ya, Mbak Alika atau Mas Adu, Adu ya, Yang penting ini pengguna itu. Mbak Alika, Oh, namanya surveinya tahun ini. Aku masih di wahana di Indonesia kan juga tambah pengalaman. Diskusi. tapi RDP rapat dengan pendapat. Karena apa? Yang menginterview dengan itu ketua DPRD Kota Magelang itu. Kan calon pejabat itu, ya gitu latihan. Pernah dengar diskusi. Petunjuknya banyak, ilmunya itu. Sekarang kantornya akan berubah ya. Apa dari tindak jadinya apa Pak? April itu semelebu. Neng DC, ya Pak. April besok sudah masuk neng DC Papelida gitu mau kan gitu. Nanti kalau misalnya Kayak lebih lah, awang kepalanya itu Papelida gitu.
Kalau kita masih ada rembuk lagi dengan warga masih ada lagi. Orang sama ini penting nih mbak. Dan aku simpati kok. Aja. Nah, kalau dari mbak tidak ke sana lagi. Ono pak. Nek aku sih ono terus terang nek itu beliau-beliau nanti udah anu apa jeneng. Kalau sudah ada lagi dari Sampai satu minggu Menurut bayar dulu. sementara saya kembalikan terlebih dahulu ke Pak Sekretari. Mungkin kalau mau tunduk mengganggu Mbak Satu. Enggak apa-apa. Apa? Rasa meninggali mas. Saya terima kasih sekali mewakili Bapak warga Indonesia sudah menyempatkan waktunya sini. Kalau misalkan Mbak Alika pada suatu pertemuan bisa undang lagi nggak? Emang neng ini dibuat tes mas. Dulu DWA malah mesake meneh. Ora iso jawab itu malah bali nangis. Ya tas yang dulu itu sedikit ini. Ya PVT itu kalau siap dan jawab. Apa tuh? Semasa ini bukan pertemuan yang terakhir, nanti kita juga perlu konsolidasi untuk pengisian secara aplikasi dengan Mbak RT. Nanti mungkin kita tetap akan bertemu lagi. Siap, menerima. Ini ya coba kok pokoknya. Terima kasih. Kalau sampai yang turun di PKB di Sunah Rasul. Mbak, Mas. Nek Bapak ini rumahnya mana? Saya RW 10 ini RW 9. Oke. Untuk Pak. Jadi terima kasih Bapak dan tindak lanjut terkait Muslim Bank RT3. Dan mungkin nanti akan diagendakan lagi kapan pertemuannya untuk memastikan usulan-usulan yang akan kita buat. Mungkin yang acara terakhir ada lain-lain, monggo karena Pak Tri sudah ngempet sudah menyampaikan sesuatu, monggo Pak Tri karena waktunya juga sudah jam 10.16. Ya, singkat padat jelas Pak Tri. Saya gaji satpam itu mesake. Adiwi iso karo disenaken didis. 1 juta 200 nanti saya usul Pak, yo kanggo cara memang bahwa tanah kita, tanah Songo yang dimanfaatkan untuk parkir Pak Isnur itu perlu istilahnya sesuk nek jenengan rapat RW kapan usulke bahwa warga Songo akan membuat apa itu tempat jualan atau UMKM di sana. Nek misalnya DE wah nggak bisa raiso, ayo kuwi Pak. Kon muda le apa? Le istilahnya le nyewa. Aku parkir ndak dino paling ora kebak. Ana nang bandara iki mbayare 100 kok. Nek kene amung sesasi 400 iki. 200 malahan. Awal 5 tahun bujurku sudah paling murah 2 juta. Kan ya 2 juta itu nanti juga nambahi satpam itu Pak, mesake. Mosok baru 2 bulan ini 1.200.000. Makanya kenapa kemarin masih anu ganti 4 kali? Ya karena memang ya ora betah Pak. Ono melek mencicil mubeng mendak bengi meskipun hanya 15 hari hanya mencicil bayarnya makleni 1.200.000. Akhirnya 1 juta makanya do gelem iki makanya nyun sewu nek sing kreatif Pak Jito anggar sing ning ana gedang wis tuwa tok ditegur. Dan sebagainya kok rasa lain Pak Jito memang merasa apa bayarnya kurang. Jangan sampai nanti terus jadi beban RT meneh yo nek pancen di anu yo RT iurane tambah meneh hati rokok. Ada cara yaitu nggih parkir kontrakan Pak Isnur itu muni harus dienggo
lapak UMKM selesai. Nek DE ini tidak, ya makanya dari itu kos-kosan Pak Isnur kan, ayo itu, DE kan bayar per bulannya itu ya paling karena 2 juta. Oh karena apa? Satu kamar di situ itu sebulannya 2.500.000, ya kan? Itu. Ya itu uang sewanya maksudnya kemana? RW maksudnya? Nah itu banyak ada rumput yang bergoyang. Nah itu Pak RT. Pak RT wes begitu bola bali itu. Terus Pak RT itu yang jual kelapa yang pakai motor di desa kok yang motor di itu. RW lagi. Itu diupain ya itu deh. Ada rokok pakai wah. Wadah itu ada yang Isnur itu diganggu. Kalau pembenahan penghasilan itu besok kan bisa nanti bertahap ya. Kita harus buka bola bali ya. Kelompok nek biyen nggih Pak Idro. Kita kan bakal jalur ya Pak. Napa iki terus supaya ya saiki. Bukan kita harus jalur kelompok ini enggak, tapi kan harus jelas. Makanya nyun sewu nek Pak Adi yuk nompornya mau setoran dari RT yuk langsung lumlap ya Pak Adi ya. Nah, masalahnya saya mau nangi gitu. Kalau saya dokumen dengan lihat mata kepala sendiri saya nggak mau dengan bukti itu kan. Ada yang kalau tidak di adu unduh pulau menangi wong banyak yang arep neng sampingnya pulau. Nah masalah yang ini pun nanti bisa. Nek saya solusinya yaitu generasi tua itu Pak. Isnur itu nanti dengan rapat dari RT 3 akan gawe lapak UMKM di sana. Itu. Nek sama ini nanti Pak Isnur, wah ini, ayo monggo resiko nih, wong kowe duwe kontrakan ya kudu gawe parkiran apa neng base camp kok piye dan lain sebagainya. Nek ra gelem ya kuwi, akhirnya harus paling tidak itu 2 juta per bulannya. Ayo wongnya kecil banget kayak akeh guntel lemong kae. Wis ngeri wis to. Saya wis ngalami dengan jual beli tanah merseni ra gelem oh ya wis kok tak mengke wae. Bukan saya anu itu enggak, tapi saya melihat dari kondisi satpam kita ini jangan banyak dituntut sekarang ini nek bayarnya baru 2 bulan ini jadi 1,2 juta, biyen 1 juta. Sampean untuk satpam ya wis ra iso sampai dadi dhek lapor Depnaker sampean kena yang ini. Pasti apa njaluk tak ajani ben dhek do lapor karo Depnaker. Karena resmi to Pak. Resmi tadi. Satpam itu resmi. Itu aja Pak Habib pun matur suwun. Nah, ini ada warga baru belum kenal. Oh, alhamdulillah. Namanya Pak biasanya. Ngastor dosen ono tuntip. Kang Masih Pak Agus niki. Kang Masih Pak Agus. Gitu. Iki sami kok. Aku iki kalau ini sama-sama tua. Oh, ini kakak ibu bayi. interview. Ayo. Jadi terima kasih Pak. Kalau ya wis bingung. Terus gampang kayak itu wis cara nih. Cuma agar supaya mosok itu kurang tahu. 300 sih merem. Wah anak aku jajane anu rong dina 300 apa dhewe. Betul nih kan. Ah nggih. Tak kamar film kan. Tak kamar film. 2,5 juta. Lanjut terus istilah ini ku ana kon Sebulan Pak. Setahun. sebulan. Kuwi. 2,5 juta lho sing ngono Pak sinten nih lho. Tinggal nih lho. Pak Ismu. Pak Ismu sampean. Nggih nopo? Aku lu survei. Juta. Kita ini baca hamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang RT tahun 2027 di Purituk Songo Cacaban Kota Magelang Minggu 7 Desember 2025.